هذا بلاغ للناس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berada di dalam sebaik-baiknya keadaan, di mana keadaan dalam menuntut ilmu adalah merupakan keadaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebaik-baik keadaan seorang hamba ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah baginya nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang begitu indah, yang di setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang maha tinggi, yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang dia tidak mengenal Rabb-nya, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini, bagaimana dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta? Maka sepatutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya bagi kita semua untuk kita memperbaiki pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif,
yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Latif yang terkandung di dalamnya bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan supaya manfaat tersebut sampai kepada hambanya. Dan insya Allah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama dirinya sendiri dengan nama tersebut, yaitu nama Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Asy-Syafi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha menyembuhkan, adalah Zat yang bisa menyembuhkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kehidupan kita di dunia ini pasti tidak lepas dari yang namanya sakit. Setiap orang pasti dia pernah merasakan yang namanya sakit. Terkadang seseorang dia merasakan sakit kepala, sembuh dari sakit kepala, dia merasakan sakit gigi. Sakit gigi mungkin dia sembuh, mungkin sakit kakinya, atau mungkin selesai sakit kakinya dia berubah lagi dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau dia pun sembuh dari yang namanya penyakit, terkadang seseorang melihat salah satu dari anggota keluarganya yang sakit. Kalau seseorang sudah melihat keluarganya sembuh, mungkin dia mendengar saudara yang lain atau tetangga-tetangga yang lain, dia terkena yang namanya sakit. Sehingga yang namanya sakit di dalam kehidupan ini itu pasti akan kita lewati semuanya. Entah itu menimpa diri kita sendiri, atau itu menimpa keluarga kita, atau itu menimpa terhadap tetangga-tetangga kita, atau sama keluarga kita yang lain. Sehingga terkadang ketika kita tertimpa yang namanya sakit tersebut, kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Asy-Syafi, adalah Zat yang maha menyembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat Asy-Syifa, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan Zat yang maha menyembuhkan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang bisa menyembuhkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa menyehatkan badan kita. Dan ini kembali semua kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Khalilullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi apa? Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha menyembuhkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, dan ini jelas bagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Asy-Syafi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apabila kita tertimpa yang namanya sakit, kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbin nas idhabil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita berdoa dengan demikian. Ketika kita merasakan yang namanya sakit, maka hendaknya kita Allahumma rabbin nas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
pergikanlah atau hilangkanlah kesakitan ini. Kemudian isfi wa anta syafi, dan sembuhkanlah karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala antas syafi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Maka dari sini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tahu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syafi, maka hendaknya kita memperbaharui iman kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syafi ini. Hendaknya kita perbaharui keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan kita. Sehebat apapun dokter, secanggih apapun peralatan, semanjur apa yang namanya obat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkan untuk kita sembuh dari penyakit yang menimpa kita, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit kita tidak akan pernah hilang dari kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menyembuhkan kita dengan sebab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyembuhkan kita dengan selemah-lemahnya sebab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyembuhkan kita dengan sebab yang aneh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menyembuhkan kita tanpa sebab. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyembuhkan kita dengan sebab. Terkadang kita sakit, pusing, kita minum obat. Dengan sebab minum obat, Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk sembuhkan kita. Dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyembuhkan kita dengan sebab yang paling ringan. Terkadang pusing, minumnya apa? Minum air terus-terus. Ini sebab yang biasa kita lakukan. Subhanallah, Allah hilangkan rasa pusing di kepala kita. Dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan seseorang dengan apa? Dengan sebab yang terkadang itu apa? Gak ada kaitannya. Coba kalau kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kejadian yang belum lama dari kita, COVID-19. Begitu banyak orang-orang yang apa? Yang seseorang itu apa? Eksperimen, gitu. Bahkan ada yang mengatakan apa? COVID-19 bisa disembuhkan dengan apa? Minyak kayu putih, gitu. Yang dimana apa? Minyak kayu putih akhirnya apa? Dituang, dilaris manis, dituang bersama air, dihirup. Dan selama terkadang 1 hari, 2 hari dia sembuh dari nggak bisa nyiumnya. Sekarang pertanyaannya, mulai dulu kemana minyak kayu putih itu? Mulai dulu kita gunakan kayu putih paling cuma gosokan, keroan gitu kan. Tapi sudah ada apa? Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menjadikan sebab itu sesuatu yang terkadang kita nggak pikirkan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Bahkan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit seseorang itu tanpa sebab. Tanpa sebab Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit orang tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Asy-Syafi, adalah zat yang maha menyembuhkan, dan di mana segala sesuatu itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bertawakal kepada yang namanya dokter, sebelum kita bertawakal terhadap yang namanya obat-obatan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Betapa banyak di antara kita yang apa? Yang merasa dan merasakan semua, hampir kita semua merasakan sakit. Tetapi terkadang kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingat cuma dokter fulan. Yang kita ingat cuma dokter. Tapi kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
seperti yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku itu sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan. Obat apapun, semanjur apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala belum izinkan obat tersebut untuk menjadi sebab kesembuhan kita, ya enggak sembuh. Dokter secanggih apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan dokter tersebut menjadi sebab kita sembuh, ya enggak akan pernah sembuh. Karena semua kesembuhan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, ketika kita merasa bahwasanya tubuh kita ada sesuatu yang kita rasa ini bermasalah, coba kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah divonis mati oleh dokter, oh ini sudah nggak lama lagi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan dia nggak mati, ya nggak akan mati. Betapa banyak di mana seseorang itu sudah dinyatakan penyakitnya nggak bisa sembuh. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala masih inginkan dia sembuh, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebab kesembuhan untuk dirinya. Maka ada sebuah cerita di mana ketika itu ada anak kecil, yang di mana anak kecil ini dia itu sudah divonis oleh dokter karena penyakitnya yang sudah luar biasa, divonis sudah nggak akan sembuh dari penyakitnya. Kemudian hingga akhirnya anak kecil ini ngerasa bahwasanya hidup saya sudah nggak lama lagi. Dia minta sama orang tuanya untuk dia jalan, istilahnya bertamasya. Kemudian yang dibawa sama dia hanya kik. Kalau orang Arab itu, ini orang Arab ceritanya di Arab. Kalau orang Arab itu makanannya cuma kik, kayak apa ya? Makanan orang sakit gitu, yang istilahnya makanannya hambar dan lain sebagainya. Kemudian subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala pertemukan seseorang dengan anak ini. Ketika itu orang itu mengatakan kepada anak ini, "Kamu sakit?" "Iya." "Dan dokter sudah memvonis saya mati." "Gimana enggak memvonis kamu mati? Orang yang kamu makan itu makanan orang mati. Orang makanan yang orang sudah mau mati. Coba kamu makanan orang hidup." Akhirnya anak kecil ini bertanya, "Apa makanan orang hidup?" "Ya, ya laham, ya samak," gitu kan. "Kamu coba makan makanan sayuran, kamu makanan daging, kemudian kamu makan makanan ikan, itu makanannya orang-orang hidup. Jangan makan makanan orang yang sudah mau meninggal." Akhirnya anak ini terpikir, iya juga ya. Coba dia akhirnya makan dengan makanan orang hidup. Akhirnya makan sayuran, makan daging, kemudian makan ikan. Subhanallah, setelah pulang dari tamasya, setelah pulang dari liburannya, dia kembali cek ke dokter. Dan subhanallah, dokter begitu terkejutnya melihat perubahan yang terjadi pada anak ini. Sudah divonis mati oleh dokter. Sudah umurnya nggak lama lagi. Penyakitnya sudah kritis. Bahkan makanannya saja itu pun sudah dibatasi, nggak boleh makanan-makanan yang macam-macam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum inginkan dia mati, dan Allah Subhanahu wa taala masih ingin dia sehat, Allah Subhanahu wa taala kasih sebab dia untuk sehat. Siapa yang mengantarkan orang tersebut supaya mengatakan kepada anak itu, makanlah makanan orang sehat, makanlah makanan orang hidup? Ya, dia Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan, yang mengantarkan anak tersebut untuk apa? Untuk dia mengambil sebab makanan-makanan sehingga dia bisa sembuh. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah yang namanya nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha menyembuhkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita itu dengan sebab-sebab yang dhahir. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an, seperti contohnya asal. Seperti contohnya apa? Madu. Allah Subhanahu wa taala jadikan madu itu adalah merupakan syifa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan yakhruju min butuniha syarabun. Cairan yaitu minuman dari perut lebah mukhtalifun alwanuhu yang warna-warnanya itu bermacam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi shifaa'un linnas, yang di dalam madu tersebut ada apa? Ada yang namanya obat. Ada yang namanya obat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal tersebut adalah ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka mau berpikir. Bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa itu sebagai obat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu jadikan sebab untuk seseorang itu sembuh dengan obat tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang apa? Tentang air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung yang diminum niatnya untuk apa? Untuk sehat, untuk sembuh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang dia sembuh penyakitnya karena apa? Karena sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan ini. Dengan dia minum madu, dengan dia apa? Dengan dia minum Zam-Zam, dengan dia mungkin dengan habatus sauda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan habatus sauda. Begitu pula apa? Kistul hindi. Ini bukan bukan promo bapak-bapak ya. Cuma ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam hal-hal ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan syifa. Meletakkan kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan barang-barang tersebut adalah merupakan sebab untuk seseorang itu sembuh. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesembuhan seseorang itu terkadang dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesembuhan seseorang dengan sabar. Bahkan terkadang seseorang dia sembuh karena sebab apa? Karena sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesembuhan kepada seseorang dengan apa? Dengan sedekah. Dan ini yang paling banyak dilupakan oleh orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan seseorang itu untuk sedekah. Karena siapa tahu dengan sedekah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit seseorang. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masih tinggal di kerajaan Saudi, bagaimana dahulu kalau siapa namanya Raja Abdullah ketika beliau sakit, subhanallah, seluruh rakyatnya itu disedekahin, dikasih duit sama Raja Abdullah. Mau dia mungkin, mau dia asli penduduk Saudi, semuanya dibagi uang sama Raja Abdullah. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sedekah ketika dia sakit. Dan ini banyak dilakukan. Orang yang mereka mengetahui hadis tentang hal ini, seseorang itu ketika dia sakit, maka hendaknya dia bersedekah. Entah dia sedekah kepada fakir miskin, entah dia sedekah kepada talabatul ilm, entah dia sedekah kepada orang-orang yang dia berhak. Tapi banyak orang melalaikan hal ini. Mungkin banyak orang yang dia nggak kenal dengan atau nggak paham dengan hadis sedekah, bahwasanya sedekah itu bisa menyembuhkan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah merupakan sebab untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu apa? Sebab untuk seseorang itu sembuh dari penyakitnya. Kalau kita punya penyakit kok sudah lama, subhanallah, kok sakitnya ini kok nggak sembuh-sembuh. Coba sekali-kali kita amalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah, niatkan semoga dengan sedekah ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit kita. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit kita dengan apa? Dengan kita bersedekah. Dan terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit kita itu dengan apa? Dengan istighfar. Perbanyak kita istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
Karena memang dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan surat risalah kepada kita. Kamu itu banyak dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita sakit supaya apa? Pokoknya kita mikir, oh iya, ketika saya sakit seperti ini, akhirnya apa? Kita kembali kepada Allah. Coba kita istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan disembuhkan penyakit kita dengan sebab istighfar kita, atau dengan apa? Atau dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa sakit supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan banyaknya kesalahan, banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada kita ketika kita ridho dengan penyakit tersebut. Berat tapi ini. Seseorang itu ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita dapat penyakit, kemudian kita ridho dengan hal yang seperti ini. Makanya tingkatan seseorang itu kan tingkatan sabar, kemudian syukur, ridho. Yaitu seseorang itu bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin seseorang bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya sakit. Bisa bersyukur dengan sakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Mungkin dengan sakit ini saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mungkin dengan sakit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat saya. Mungkin dengan sakit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hikmah-hikmah yang lain. Makanya seseorang itu selalu ingat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyembuhkan. Ketika seseorang itu tertimpa yang namanya sakit, sehingga seseorang itu kalau kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyembuhkan. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Maka sepatutnya bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Anda sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji kita dengan yang namanya sakit supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sujud, kita berdoa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan coba kita bersedekah. Ketika kita apa? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang namanya sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dunia ini adalah merupakan dunia ibtila. Dunia ini adalah merupakan tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang namanya sakit ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan yang namanya keburukan, yang mungkin kita anggap bahwasanya sakit ini adalah merupakan sebuah keburukan. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa nggak kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang lebih baik amalan di antara kita. Apakah kita dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit ini kita bisa sabar? Apakah kita dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita bisa dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sampai derajat syukur? Coba kalau kita bandingkan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita, mana yang lebih banyak? Sehat kita atau sakit kita? Sehat kita jauh lebih banyak. Kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 1 bulan saja. Alhamdulillah, kita sudah 1 bulan pernah ngerasain pusing, gak pernah ngerasain sakit gigi, gak pernah kita ngerasain sesuatu yang sakit di dalam tubuh kita. Dalam waktu 1 tahun, terkadang alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita.
Dan kita pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar dari rasa sakit tersebut. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita sakit? Dan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa enggak syukur kepada Allah? Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan jauh lebih banyak rasa sehat ini dibandingkan dengan rasa sakit yang enggak jauh lebih lama dibandingkan rasa sehat kita. Makanya Nabi Ayub alaihi salam, ketika Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sakit. Dan antum tahu, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihi salam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Bahkan Nabi Ayub alaihi salam ditinggalkan oleh keluarganya, hartanya habis. Tapi Nabi Ayub alaihi salam mengeluh? Tidak. Nabi Ayub alaihi salam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Sampai Nabi Ayub alaihi salam untuk minta sembuh malah. Nabi Ayub alaihi salam mengatakan, sudah betapa banyak sehat yang Allah berikan kepada saya baru dikasih sakit segini saja, kok rasanya kok sudah mau putus asa. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Terkadang kita subhanallah dikasih sakit gigi semalam saja, ya Allah, kayaknya sedunia itu sudah mau habis. Padahal sakit gigi semalam, padahal dari malam gigi kita alhamdulillah enak gitu. Alhamdulillah dikasih sakit sariawan sedikit saja, ya Allah subhanallah, itu sudah rasanya nggak enak banget. Alhamdulillah sehari-hari kita makan enak, minum juga enak, ngopi juga enak. Lalu dikasih sedikit sama Allah Subhanahu wa taala ujian, maka kita pun sudah mengeluh enggak karu-karuan. Maka di sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terkadang ngasih sakit kepada kita tujuannya untuk apa? Liyahtabiroka, supaya Allah menguji kita. Apakah kita bisa sabar enggak dengan sakit tersebut? Apakah kita bisa ridho dengan sakit tersebut? Kita bisa tetap mengatakan raditu billah, ya Allah aku ridho dengan qada dan qadarmu. Kita bisa bersyukur kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi sebuah titik balik bagi kita semua. Memahami yang namanya sakit ini adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah. Kalau seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia melihat sakit itu bukan suatu ujian. Justru ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kenapa? Karena dengan sakit Allah ingin mengampuni dosa kita. Karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Karena dengan sakit Allah ingin kita kembali kepada Allah. Sehingga seseorang ketika dia melihat rasa sakit yang ada di dalam dirinya, seseorang itu bisa menjadi titik balik. Oh, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita bisa kembali dan kita bisa apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Dan supaya kita bisa apa? Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang itu baru sadar kalau dikasih sakit sama Allah. Kalau dia sehat, subhanallah. Maksiat iya, foya-foya iya, kemudian apa? Menghambur-hamburkan waktu iya, menghamburkan uang iya, tapi ketika diberi sakit, seorang itu mikir, ya Allah, mau ke masjid saja kok sulit, mau ngaji Quran saja kok abot, kok berat. Kapan seseorang bisa merasakan seperti itu? Ketika seseorang itu sakit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, "Intarim homsan qabla homsis." Hendaknya kita memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya apa? Sihat tika qabla maradika. Masa sehat kita sebelum waktu sakit kita. Karena sudah sakit, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadahnya bukan ibadah sholat. Kalau sakit, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ibadah haji, ibadah umrah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sakit, ibadah kita ya sabar. Ibadah kita ya ridho, ibadah kita syukur, ibadah kita menghadap kepada Allah. Itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Terkadang seseorang itu dalam keadaan sehat lupa beribadah jasa, ketika dalam keadaan sakit
justru malah ibadah jasa yang diinginkan. Kalau seseorang dalam keadaan sakit, Allah memberikan ibadah yang layak untuk dia. Apa ibadahnya? Jangan lupa, sabar itu juga ibadah. Mengharap kepada Allah, roja, itu juga ibadah kepada Allah. Beristighfar, dia bisa beristighfar. Ini ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan. Maka seseorang itu harus memahami hakikat sakit yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, supaya kita ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyembuhkan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Ayyub alaihi salam, sebagaimana dikatakan Nabi Ayyub alaihi salam itu bertahun-tahun, bahkan Nabi Ayyub kalau tidak salah itu ada yang mengatakan 18 tahun Nabi Ayyub itu merasakan sakit. Sampai Nabi Ayyub alaihi salam sudah betul-betul dia merasa sudah enggak kuat, Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idnada masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpaku sesuatu yang buruk. Dan Nabi Ayyub alaihi salam itu pun masih memuji Allah. Dengan sakit yang ditimpa bertahun-tahun, Nabi Ayyub masih mengatakan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah zat yang paling penyayang. Subhanallah. Itu Nabi Ayyub alaihi salam. Sudah dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan keluarganya, hartanya habis. Allah Subhanahu wa taala masih dipuji dan mengatakan wa anta arhamur rahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala hadza muhtasalun baridun. Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan diambil sebab yang paling ringan. Hanya kakinya untuk dimasukkan ke bejana, kemudian apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk apa? Untuk sembuh. Dengan apa? Dengan sebab yang paling ringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayyub, hingga akhirnya apa? Nabi Ayyub alaihi salam sembuh. Nah, adzan Pak. Nah, tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan. Dan athar dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan syifa. Allah Subhanahu wa taala turunkan obat kepada hamba-hambanya. Dan ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak seseorang ketika membicarakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi ini, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang zahir, berkaitan dengan sesuatu yang dia nampak, penyakit badan, sakit kepala, sakit jantung, sakit ginjal, sakit-sakit yang berkaitan dengan masalah badan. Yang kalau seandainya badan ini sakit dan meninggal, selesai urusan kita dengan yang namanya sakit. Gak mungkin orang itu kalau sakit meninggal, sakitnya dibawa ke kuburan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau sudah sakit, berarti selesai penyakitnya. Tetapi di sana ada sebuah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya, tapi betapa banyak orang nggak sadar kalau dia sakit. Yaitu apa? Sakit kebodohan, sakit hati. Sakit hatinya nggak kenal dengan Allah. Sakit hatinya nggak kenal dengan agama. Orang nggak paham, merasa dirinya aman-aman saja. Coba kalau seseorang sakit kepala, itu bingung. Kepalanya dipegang, mungkin bahkan diikat, mengebet dan lain sebagainya. Masalahnya ini, hatinya sakit, dia nggak merasa kalau sakit, dibawa mati sakitnya, ketemu sama Allah, sakitnya nggak hilang, Pak. Kalau sakitnya badan, ginjal, jantung, paru-paru, mati, sudah selesai, sudah nggak ada lagi sakitnya. Tetapi yang namanya kebodohan, dia nggak kenal dengan Allah, dia nggak kenal dengan agama, dia nggak kenal dengan Rasul. Ini kebodohan
yang Rasulullah SAW sampaikan ini sakit. Yang sakit ini kalau kita bawa sampai mati, kita akan celaka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami senantiasa telah menurunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifaa'. Obat. Al-Qur'an itu obat. Obatnya hati, obatnya kebodohan, obatnya penyimpanan terhadap jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang dari Rabb kalian, yaitu peringatan dari Rabb kalian, shifaa' dan obat lima fis sudur, bagi dada-dada kalian, hati-hati kalian. Betapa banyak kita itu merasakan sakit badan, kita obati, tapi betapa banyak kita gak merasa sakit hati, padahal hatinya sudah terlepas mau mati, sudah sakaratul maut, dan itu pun kita gak sembuhkan dengan Al-Quran, dan itu pun kita gak sembuhkan dengan sunnah Rasul, dan kita merasa enjoy dengan sakit hati kita, dan kita merasa apa? Merasa santai dengan kebodohan kita tentang Allah. Padahal Allah sudah menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Al-Quran itu adalah merupakan shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lil jasad. Bagi hati dan obat bagi apa? Bagi jasad. Makanya ada syariat ruqyah. Kalau kita sakit, ruqyah dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan, dan kita insya Allah dengan sembuh dengan hal tersebut. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, surat Al-Fatihah itu obat bagi hati dan obat bagi apa? Bagi jasad. Obat bagi hati, coba kita kenal dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal dengan nama Allah. Kita kenal dengan Rahman. Kita kenal dengan nama Rahim. Kalau kita kenal dengan nama Allah Ar-Rahman Rahim, paling enggak kita bisa cinta sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kenal dengan nama Allah lagi, dan kita kenal dengan nama Allah. Kita lagi kenal dengan Allah. Kita kenal dengan nama Malik. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini obat supaya kita tidak terjatuh terhadap yang namanya riya. Wa iyyaka nasta'in ini obat supaya kita tidak terjatuh terhadap yang namanya ujub. Subhanallah. Kemudian ini siratal mustaqim, obat supaya kita di dalam perjalanan ini kita mengikuti Rasulullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, supaya kita enggak nyeleweng di dalam perjalanan ini, supaya kita enggak menyimpang. Ini obat untuk hati kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kebodohan, supaya kita ketemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Bukankah Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta seseorang, anak-anak seseorang, kecuali seseorang itu datang kepada Allah dengan apa? Dengan hati yang selamat. Nah, kalau hatinya sakit ketemu sama Allah, piye? Kalau jasad sakit selesai. Nah, ini yang hati yang sakit ketemu sama Allah. Apa yang kita sampaikan kepada Allah? Di hadapan kita, obat ada di kamar kita, obat ada di rumah kita, bahkan obat ada di hati-hati kita. Tapi ternyata kita lupa dengan obat itu. Ternyata kita lalai dengan obat itu. Kita lalai dengan obat hati. Kita sibuk dengan obat dohir, kita sibuk dengan obat badan, tapi kita lupa dengan obat hati kita. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar kita harus perhatikan. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawa, apa yang dia katakan, wa hajatul abdi ila risalati a'dhamu bi katsirin min hajatil marid ila tibb. Kebutuhan
kebodohan seorang hamba kepada risalah yang Allah turunkan dari atas langit yang dibawa oleh Rasulullah itu jauh lebih besar dari kebutuhan seorang yang sakit kepada yang namanya dokter atau obat. Jauh lebih mudah. Fa'inna akhir ma yuqaddaru bi'adami tabib mautul abdan. Karena akhir kalau sudah sakit badannya itu sudah tidak disembuhkan, mati badannya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza lam yahsul lil abdi nur risalah wa hayataha mata qablahu mautan la turjal hayata ma'ahu abadan. Tapi kalau seseorang hatinya yang sakit, hatinya yang mati sama Allah, akhirnya dia sudah tidak apa lagi yang mau diharapkan dari orang tersebut. Hatinya sudah sakit ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, bukan hanya mengingat sakit badan. Iya, sakit badan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakit kebodohan yang ada di dalam hati. Kalau kita nggak punya obatnya, syahwat sekecil apapun ngikut, syubhat sekecil apapun ngikut. Kita nggak punya benteng, kita nggak punya obat. Hati kita bodoh, nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebuah syahwat sangat mudah untuk menyambar diri kita dan mengajak kita untuk terjun ke dalam yang namanya penyimpangan dari agama Allah. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha menyembuhkan hati kita dengan Quran, menyembuhkan badan kita, penyakit kita dengan apa? Dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah menyembuhkan kita dengan sebab, Allah mampu menyembuhkan kita tanpa sebab, Allah mampu menyembuhkan kita dengan sebab yang paling ringan. Kalau kita sudah kenal dengan yang seperti ini, menjadikan kita cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Anda sampaikan di pertemuan yang berbarokah ini. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kalau berbicara tentang asma, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah, begitu luas. Karena kehidupan kita semua itu semua ada kaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang enggak kenal dengan Allah, enggak kenal dengan nama dan sifat Allah, enggak bisa menggandengkan, mengkaitkan antara nama sifat Allah dengan di sekeliling kita. Tapi kalau kita kenal dengan Allah, oh iya terjadi seperti ini, Allah punya nama seperti ini. Terjadi seperti ini, oh iya seperti ini. Itulah indahnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kalau kalian enggak pernah masuk ke dalam surga dunia, engkau enggak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud dengan Syekhul Islam, kalau engkau di dunia enggak pernah kenal dengan Allah, bagaimana engkau nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.